Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, uhayyikum bittahiyyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang telah hadir dan bergabung dalam Zoom dalam agenda diskusi observatorium dan astronomi spesial di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah kali ini yang merupakan program dari AIPUMSU. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan saya langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Sebagaimana rekan-rekan melihat di layar, materi yang akan coba saya sampaikan seperti sudah disampaikan oleh moderator tadi, bertemakan literasi dan tradisi tulis para astronom muslim. Jadi hendak menggali bagaimana tradisi, bagaimana rutinitas menulis yang dilakukan oleh para astronom muslim dalam sepanjang sejarah dan peradaban Islam. Saya langsung saja. Yang pertama, kita mengenal sedikit tentang tulisan di zaman pra-Islam. Mengapa kita menyentuh pra-Islam adalah oleh karena ada satu prinsip dalam dunia ilmu pengetahuan atau transfer ilmu pengetahuan, bahwa sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah capaian itu tidak hadir tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang yang melibatkan berbagai hal, berbagai komunitas, berbagai bangsa, berbagai peradaban, dan seterusnya. Termasuklah genealogi tulisan atau karya-karya astronomi dalam sejarah dan peradaban Islam itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang bergulir di zaman pra-Islam. Nah, secara umum dalam berbagai literatur disebutkan bahwa pada dasarnya memang tulisan itu belum berkembang di zaman pra-Islam, yaitu kemampuan dan pemahaman orang-orang di zaman pra-Islam tentang tulisan atau aksara atau huruf itu relatif belum berkembang. Tetapi Pedersen dalam bukunya di Arabic Book yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, beliau menginformasikan ternyata catatan tertulis, ya tulisan-tulisan tertentu itu sudah ada sebenarnya, yang mana orang-orang dahulu itu biasa menuliskannya itu di atas bebatuan. Yang menarik adalah yang dalam perkembangan berikutnya, catatan-catatan tertulis di bebatuan ini pada akhirnya berproses, bermetamorfosis, pada akhirnya dia menjadi bahasa Arab. Jadi catatan besarnya di sini adalah bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab ini dahulu menjadi bahasa internasional, ya, menjadi bahasa intelektual yang digunakan oleh orang-orang dahulu di berbagai bangsa ketika itu setelah tentunya Islam datang atau peradaban Arab berkembang. Berikutnya lagi Taufik Adnan Amal, ya, penulis buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Beliau juga setelah menginformasikan bahwa ternyata tradisi menulis sejatinya itu sudah ada di dua kota suci, di dua kota mulia, yaitu Makkah dan Madinah, di zaman pra-Islam. Jadi apa yang dihasilkan oleh para ilmuwan muslim, terutama astronom muslim, sekali lagi itu tidak bisa dilepaskan dari ketersambungannya, keterhubungannya dengan apa yang berlaku, yang terjadi di zaman pra-Islam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, langsung kita lompat kepada asal-usul atau genealogi tulisan di dunia Islam atau di peradaban Islam. Nah, catatan awalnya, sebelum Islam datang, ya, sebelum Islam ternyata bangsa-bangsa atau peradaban-peradaban yang telah eksis sebelumnya
itu mereka sudah memiliki khazanah tulis seperti di Yunani, di Cina, di Mesir, di Persia dan lain-lain, itu sudah ada khazanah tulis. Jadi dari sini kita bisa melihat dan menyimpulkan ternyata geliat intelektual, geliat literasi di peradaban Islam itu belakangan. Artinya peradaban-peradaban sebelumnya itu telah lebih dulu memiliki kontribusi begitu. Yang dalam catatan sejarah diketahui beberapa pusat literasi ini maksudnya adalah marak dan hidupnya kegiatan diskusi, kegiatan keintelektualan, kegiatan termasuk kegiatan observasi atau eksperimentasi, pengamatan dan seterusnya dalam berbagai bidang. Yang dalam hal ini bidang langit atau alam semesta atau astronomi itu berkembang di beberapa kota utama dunia ketika itu seperti di Athena, Yunani, Iskandaria ini di Mesir, di Edessa ini kalau saya tidak salah di Yunani, Haran ini di Suriah, di Nisibis ini saya kurang tahu, di Jundisapur India dan Timur Jauh. Yang dalam perkembangan berikutnya di dunia Islam ini menjadi sumber destinasi tujuan pencarian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para astronom muslim khususnya atau ilmuwan muslim secara umum. Jadi ini bisa dikiaskan ya, dianalogikan dengan kita hari ini ya. Kalau di bidang keagamaan pusat yaitu adalah hari ini bisa dikatakan ya di Makkah, Madinah, di Kairo, Mesir, di Yaman dan seterusnya. Jadi begitu juga di zaman silam. Jadi beberapa pusat kota ini atau daerah ini dia menjadi pusat tradisi literasi, tradisi intelektual yang dituju oleh para ilmuwan atau para astronom muslim. Artinya dari sini juga kita tahu bahwa geliat mencari ilmu ke luar negeri itu sudah berkembang sejak di awal-awal peradaban Islam. Jadi memang ini semacam sebuah konteks alami. Jika kita hendak menambah pengetahuan secara signifikan, kita harus keluar, mencari suasana baru, mencari perspektif baru, mencari tantangan baru, sehingga dengan itu kita akan terus teruji, terlatih akal, pikiran, dan intuisi atau cara melihat terhadap berbagai persoalan. Lalu puncaknya dalam Islam, geliat literasi itu didukung oleh satu surat yang merupakan surat pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Bacalah itu makna pesan dan kesannya sangat dalam, sangat filosofis, yang intinya dalam perkembangannya para ulama dan juga ilmuwan muslim mereka memahami ini menjadi dasar, menjadi filosofi pemikiran keilmuan, keadaban dan semua hal di dalam Islam, yang ini menjadi sumber inspirasi para ilmuwan, para ulama dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seterusnya. Jadi ayat ini benar-benar menjadi sumber improvisasi, sumber inspirasi dan seterusnya yang dihunjamkan dalam hati, pikiran dan perasaan umat Islam. Jadi ini menjadi penopang utamanya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya dalam perkembangan berikutnya, tradisi tulis menulis ternyata di zaman Nabi itu sudah ada geliat atau indikasinya. Dari sejumlah catatan didapatkan, ternyata Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk belajar membaca. Lalu anak angkat beliau, Zaid bin Harisah, juga dianjurkan, didorong untuk mempelajari bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Ibrani dan Suryani, gitu. Karena dalam khazanah Ibrani atau Yahudi dan juga Suryani, Syria lama ini, ada khazanah, ada pengetahuan yang patut untuk dipelajari, sehingga Nabi menganjurkan untuk menyuruh Zaid bin Harisah ini mempelajarinya. Lalu berikutnya lagi semangat keilmuan, keintelektualan itu tumbuh adalah ketika peristiwa Perang Badar. Jadi musuh atau orang-orang Yahudi yang ditahan oleh umat Islam ketika itu akan dibebaskan manakala terlebih dahulu mereka mengajari anak-anak orang Islam itu minimal 10 orang baca tulis.
Setelah diajari baca tulis mahir, lalu tawanan itu barulah dilepaskan. Jadi ini hemat saya adalah pemikiran progresif dari Nabi dan sahabat ketika itu. Jadi tidak serta merta hanya sekedar berperang lalu ada kesepakatan dilepaskan seterusnya, tetapi ada motif-motif intelektual, ya, motif-motif pengetahuan yang ditanamkan, yang diajarkan Nabi dan sahabat ketika itu. Sehingga dari sini, dari rangkaian ini semua terus muncul literasi tulis di peradaban Islam yang setelah zaman Nabi, zaman sahabat, lalu masuk ke zaman tabiin, tabiin, dan seterusnya ke kalangan para ulama atau fuqaha, lalu masuklah ke kalangan ilmuwan-ilmuwan muslim, dan masuklah ke kalangan astronom-astronom muslim gitu. Nah, berikutnya ini kita masuk to the point pada materi. Secara garis besar, tipologi secara umum dari karya-karya astronomi yang ditulis oleh para astronom muslim itu berkisar pada 3 model ini. Jadi ini sebenarnya penjabarannya sangat luas, tapi dipersingkat kira-kira seperti ini. Yang pertama, tipenya itu adalah matan. Matan itu adalah kira-kira karya asli, karya orisinil, yang biasanya pendek, singkat, padat, dan seterusnya. Lalu berikutnya karya astronomi dalam bentuk syarah atau komentar. Jadi ini dia mengomentari, menjelaskan karya-karya yang dalam bentuk matan. Nah, contohnya itu adalah di gambar yang nampak di layar kita. Ini yang pertama, Taudih At-Tazkirah fi Ilmil Hay'ah Litusi, karangan Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad. Jadi kitab ini menjelaskan atau mensyarah sebuah karya astronomi yang sangat terkenal, At-Tazkirah namanya, yang ditulis oleh Nasruddin At-Tusi. Lalu yang kedua, contohnya karya yang dalam bentuk syarah atau komentar adalah Syarh li Mukhtasar Syarh li Mulakhas fil Hay'ah Al-Basitah. Ini kitab ini mensyarahkan sebuah kitab astronomi yang amat ringkas tetapi padat dan dalam, judulnya Al-Mulakhas fil Hay'ah Al-Basitah, yang ditulis oleh Al-Jighmini namanya, dan disyarah oleh yang namanya Musa bin Muhammad Qadi Zadah Ar-Rumi, atau dikenal dengan Qadi Zadah Ar-Rumi. Nah, jadi tradisi ini sudah berkembang. Lalu ada model hasyiah. Hasyiah ini semacam catatan-catatan pinggir, hanya mengomentari beberapa poin-poin saja dalam sejumlah matan atau buku. Yang ini berbeda dengan syarah. Kalau syarah itu kira-kira semua kalimat atau semua kata dalam matan itu dijabarkan. Kalau hasyiah itu kira-kira poin-poin yang penting, poin-poin yang menarik menurut si pengarangnya, kira-kira begitu. Lalu tipologi umum yang kedua dari karya-karya astronomi itu adalah karya dalam bentuk mubtadiin atau pemula, lalu karya dengan tipe menengah atau al-basit, lalu tipe yang lanjut dengan penjabaran yang luas, dengan pembahasan yang komprehensif, dan seterusnya. Jadi 3 model ini yang ada dan berkembang berlaku dalam tradisi tulis yang dilakukan oleh para astronom muslim. Lalu yang ketiga, tipologi umumnya yang juga tidak bisa diabaikan adalah terjemah. Jadi bahkan terjemah ini menjadi geliat literasi astronomi pertama, ya, di peradaban Islam. Kita tahu kalau kita telusuri kembali dalam sejarah dan perkembangan astronomi di dunia Islam, itu tidak bisa dilepaskan dari aktivitas terjemah, yaitu dalam menerjemahkan karya Al-Majaz, lalu menerjemahkan karya Ziz Asy-Syahriyah yang dalam bahasa Persia, Al-Majaz tadi dalam bahasa Yunani, dan sejumlah karya-karya lainnya dari bahasa asing yang ditulis oleh orang asing, maksudnya bukan orang Arab, bukan orang Islam, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan dengan hasil terjemah itu para astronom muslim terus berkarya, terus berimprovisasi yang diiringi dengan observasi lapangan, yang pada akhirnya membentuk karya-karya yang orisinal, karya-karya yang fenomenal,
karya-karya yang begitu kontributif untuk kemajuan peradaban di zaman Islam yang secara kedalaman pengetahuannya itu berbeda dengan apa yang ada, apa yang tertera dalam karya-karya yang diterjemahkan, karya-karya asli yang diterjemahkan tersebut gitu. Nah, berikutnya ini contoh karya-karya dengan kategori pemula. Jadi pembagian ini diantaranya pernah dilakukan oleh Carlo Milino, orang Italia yang pernah mengajar sejarah astronomi di Universitas Kairo di Mesir, dalam karya beliau yang berjudul Ilmul Falak Tarikhuhu Indal Arab fil Qurunil Wusta. Ilmu falak atau astronomi dan sejarahnya di abad pertengahan. Jadi beliau membagi karya-karya dalam kategori pemula itu diantaranya ini Al-Majesty yang ditulis oleh seorang astronom namanya Al-Abduri, membahas tentang ukuran-ukuran planet, jarak-jaraknya, dan orbit-orbitnya umum. Jadi dia membahas astronomi murni, kira-kira begitu. Dan menurut Carlo Nilino, karya ini bersifat pemula untuk mubtadi, untuk pembelajar pertama astronomi. Lalu yang kedua, at-tazkirah fi ilmil hay'ah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang gambarnya di hadapan kita ini. At-tazkirah fi ilmil hay'ah, yang ditulis oleh Nasiruddin At-Tusi. Lalu kitab fi jawami ilm an-nujum wa usul al-harakat as-samawiyah. Kalau dari judulnya nampak ini mengkaji tentang ilmu perbintangan dan pokok-pokok gerak benda-benda langit, yang ditulis oleh Al-Farghani. Lalu kitab Al-Mulakhas fil Hay'ah yang saya sebutkan tadi, yang ditulis oleh Al-Jigmini. Jadi menurut kategori ini adalah karya-karya dalam tingkat pemula yang setidaknya At-Tazkirah fi Ilmil Hay'ah saya punya bukunya, lalu Al-Mulakhas fil Hay'ah saya juga sudah punya. Ketika saya baca, ternyata menurut saya ini dalam kemampuan saya tentunya, ternyata itu tidak pemula. Menurut saya itu dalam ukuran saya itu sudah tingkat lanjut, susah juga memahaminya. Jadi dari sini bisa pahamlah kita perbedaan kualitas, ya, perbedaan kualitas kemampuan kita dalam menelaah astronomi antara orang-orang dahulu, para pelajar-pelajar dahulu, dengan kita hari ini. Jadi tazkirah ini memang singkat, padat, tapi memahaminya tidak sederhana juga. Sama juga dengan Al-Mulakhas fil Hay'ah ini. Jadi ini satu kearifan, satu wawasan yang penting untuk kita pahami. Berikutnya kategori menengah. Artinya kategori menengah ini di atas dari kategori pemula tadi, lebih tinggi dan lebih luas penjabarannya. Contohnya itu adalah kitab ini, Ghuniyatul Fahim wa Thariq ila Hallit Taqwim, yang ditulis oleh Ibnul Majdi, Syihabuddin Ahmad bin Rajab Al-Majdi Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 850 Hijriah atau tahun 1446. Yang secara kebetulan ini adalah karya atau penelitian tesis master saya ketika di Kairo, Mesir dahulu. Dan memang karya ini jujur saja memang cukup sulit, ya. Kitab ini membahas tentang sistematika penanggalan dan perhitungannya yang berkembang di peradaban-peradaban pra-Islam seperti Persia, Yunani, Mesir kuno, dan lain-lain. Gitu. Jadi dari kitab ini juga sedikit banyak saya pribadi mendapat wawasan tentang sejarah perkembangan dan praktek kalender, termasuk praktek nasi atau interkalasi yang berkembang di zaman pra-Islam. Lalu berikutnya ada karya namanya Al-Azminah wal Amkinah. Ini buku ini di bidang meteorologi, ya, tentang pengkajian hujan, tentang awan, tentang petir, dan lain-lain. Yang sekali lagi, ini saya punya bukunya, punya kitabnya di rumah. Yang ketika saya baca, sulitnya minta ampun. Sekali lagi dalam ukuran saya. Boleh jadi barangkali kalau kawan-kawan, rekan-rekan yang hadir ini membaca mungkin lebih bisa paham. Kalau saya pribadi jujur cukup sulit memahaminya karena istilah-istilah yang ditulis sekian abad yang silam, ya. Al-Marzuki ini sekitar saya lupa persisnya, yang jelas di atas 500 tahun yang silam, kira-kira begitu. Lalu berikutnya ada kitab judulnya Al-Yawaqid fi Ahkam Al-Mawaqid.
Yang ini ditulis oleh Al-Qarafi. Al-Qarafi ini juga seorang ahli fikih dalam mazhab Hanafi kalau saya tidak salah, yang ternyata beliau juga punya telaah, punya kajian di bidang astronomi, salah satunya karyanya ini. Saya punya bukunya, di dalamnya dia membahas ibadah-ibadah dalam Islam, dalam fikih yang terkait dengan waktu tetapi ditinjau secara astronomis. Nah, inilah hebatnya Al-Kharafi ini, karena beliau juga seorang ahli fikih begitu. Nah, intinya tiga karya ini hanya sekedar sampel, ini menjadi karya dengan kategori menengah. Tuh. Sedangkan yang ketiga, ini karya yang dalam kategori lanjut. Berarti ini yang sangat komprehensif, sangat mendalam, dan seterusnya. Yang pertama, contohnya itu adalah Al-Qanun Al-Mas'udi. Ya, saya punya bukunya ini, kitabnya, dan memang kitab ini luar biasa sekali, dalam sekali, panjang sekali pembahasannya dan sangat komprehensif. Bahkan dalam catatan sejarah bisa diduga atau sementara ini diduga bahwa buku yang ditulis oleh ilmuwan muslim atau buku dalam Islam dalam bentuk ensiklopedi itu pertama kali ditulis oleh oleh Al-Biruni dalam karyanya ini, yaitu Al-Qanun Al-Mas'udi. Kitabnya sangat tebal, jadi kira-kira kitab yang paling tebal pertama kali muncul yang ditulis oleh ilmuwan muslim atau astronom muslim adalah kitab ini, Al-Qanun Al-Mas'udi. Ada 2 jilid, cetakan lain ada yang 3 jilid, dan seterusnya. Lalu kitab judulnya Jami' Al-Mabadi wal Ghayat fi Ilmil Miqat. Ya, ini kitab ini adalah yang menjadi penelitian disertasi S3 saya ketika di Mesir, dan memang pembahasannya ini sangat komprehensif, mencakup semua bidang astronomi, mulai dari astronomi yang bersifat teoritis, astronomi yang bersifat praktis, dan dipadukan dengan instrumen-instrumen astronomi. Jadi dengan membaca kitab ini, sekali lagi saya mendapat wawasan yang banyak sekali, perspektif yang besar tentang khazanah atau ilmu pengetahuan astronomi yang berkembang dalam sejarah dan peradaban Islam. Lalu ada lagi namanya kitab Tahrir Al-Majisti yang ditulis oleh Nasiruddin Abtusi, lalu Nihayatul Idrak fi Dirayah Al-Aflaq karya Asyirazi. Ini semuanya ini masuk dalam kategori karya-karya astronomi dalam tingkat lanjut, yang artinya kitab-kitab semacam ini, karya-karya semacam ini boleh dibaca manakala telah menguasai dasar-dasar astronomi, di contohnya itu adalah di karya-karya yang tingkat awal tadi, tingkat pemula tadi, begitu. Nah, berikutnya kalau tadi tipologi umum, sekarang tipologi khusus dari karya-karya astronomi yang dihasilkan ditulis oleh para astronom muslim. Karena begitu panjangnya penjabarannya, jadi saya singkat-singkat saja. Karya-karya astronomi di dunia Islam yang ditulis oleh para astronom muslim itu, pertama karya-karya itu dalam bentuk tabel-tabel astronomi. Jadi ada dan bahkan cukup banyak karya tulis astronomi yang ditulis itu, dia tidak banyak narasi, tapi isinya semuanya tabel, angka-angka semua. Itu angka-angka dari pergerakan benda-benda langit seperti azimut, seperti irtifa atau altitude, elongasi, dan seterusnya, angka-angka semua. Jadi model seperti ini bisa diduga bahwa yang menulis ini adalah seorang astronom murni, yang tidak seorang matematikawan, dan kesehariannya itu adalah hanya menulis angka-angka saja, sehingga itu diekspresikan dalam karyanya dalam bentuk tabel-tabel astronomi, yang notabene-nya tabel-tabel astronomi ini sangat berguna untuk astronomi yang belakangan, sesudahnya, lalu sesudahnya, lalu sesudahnya, sampai dengan hari ini. Jadi rekan-rekan, kalau tentu sudah tahu semua bahwa misalnya kita di Indonesia ini ada Almanak Hisab dan Ru'yat. Kalau di Mesir itu ada namanya Dalil Al-Falaki, yaitu berisi tentang informasi astronomis dalam setahun, seperti waktu sholat, arah kiblat, lalu data-data ijtima atau konjungsi, data hilal, dan seterusnya. Itu semua seluruhnya dan sesungguhnya terinspirasi atau berasal dari tradisi tulis tabel-tabel astronomi yang ditunjukkan atau dilakukan oleh para astronom muslim.
Berikutnya, tipologi khusus berikutnya adalah karya-karya dalam bentuk instrumen-instrumen astronomi. Jadi pengarangnya itu hanya menulis tentang satu alat tertentu. Yang lazimnya biasanya tentang astrolab, lalu tentang rubuk mujayyab, dan pengembangan dari keduanya serta alat-alat yang lain. Lalu karya-karya yang bergenre miqat. Jadi miqat ini kalau di peradaban Islam dia menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan mandiri, yang secara khusus dia membahas tentang eh, apa namanya, waktu-waktu ibadah di dalam Islam yang terkait dengan sistem waktu, seperti yang terutama adalah waktu-waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, dan gerhana. Jadi dalam peradaban Islam, pembahasan ilmu falak syar'i seperti kita pahami hari ini, walaupun istilah itu kurang tepat sesungguhnya, itu di peradaban Islam itu disebut dengan ilmu miqat atau ilmu mikat dalam bahasa David King dalam beberapa karyanya. Yang hari ini disebut dengan ilmu hisab atau ilmu falak syar'i, walaupun sebenarnya hemat saya yang tepat itu adalah ilmu falak al-islami, ilmu falak Islam. Lalu berikutnya karya-karya astronomi yang bersifat teoritis. Yang bersifat teoritis ini ya dalam pembahasannya dia membahas tentang alam, tentang benda-benda langit, tentang bintang-bintang dan seterusnya. Karya ini sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Lalu karya dalam bentuk ensiklopedia yang membahas berbagai hal, apakah alat, apakah teoritis, apakah instrumen, tapi ditulis dalam volume yang tebal. Itulah contohnya tadi Al-Qanun Al-Mas'udi, lalu Jami' Al-Mabadi dan seterusnya. Lalu karya-karya dalam bentuk syair, ya syair-syair dalam bahasa Arab tentunya, yang pada awalnya model penulisan syair ini ternyata itu ditulis agar mudah dihafal dan dipahami oleh pembelajar pertama atau mubtadiin atau orang-orang yang baru pertama kali belajar astronomi. Ditulislah oleh pengarangnya dalam bentuk syair-syair agar mudah dihafal dan dipahami. Walaupun dalam perkembangannya bagi kita orang Indonesia yang bahasa Arab bukan bahasa sehari-hari kita, ketika kita membaca naskah atau kitab dalam bentuk syair itu ya kerepotan juga, termasuk saya. Saya pribadi kalau mendapatkan sebuah naskah astronomi, kitab astronomi berbahasa Arab dalam bentuk syair, saya mundur secara teratur, bahkan sangat teratur, karena memang cukup sulit ya. Karena dalam syair-syair itu apa namanya, SPO-nya itu tidak, ada kalanya tidak, ya lebih sering tidak teratur gitu ya, subjek, predikat, objek dan seterusnya itu tidak rata. Ada kalanya subjeknya di ujung ya, objeknya di awal dan seterusnya. Nah ini memang kalau kedalaman bahasa Arab kita masih tidak terlalu baik, ini memang agak menyulitkan. Lalu ya berikutnya tipologi khusus yang juga berkembang bahkan cukup masif di peradaban Islam adalah karya-karya yang berbentuk astrologi atau nujum. Ya, ini pembahasan ini juga sangat luas ya. Jadi di awal-awal perkembangan astronomi di dunia Islam, antara astronomi dan astrologi itu dia sama, disamaratakan, tidak terbedakan gitu ya. Oleh karena astronomi yang berkembang dalam Islam itu dia berasal dari, bisa dikatakan, buku-buku atau teks-teks astrologi yang berkembang di pra-Islam. Contohnya Al-Majaz tadi, lalu Zich Ash-Shahraya tadi, itu semua selain membahas tentang astronomi, juga membahas tentang astrologi. Hanya saja ilmuwan muslim yang menerjemahkan, yang mengkaji dan menganalisis kitab-kitab pra-Islam itu hanya mendalami, menelusuri, dan mengambil yang terkait dengan astronomi, betapapun yang berbau astrologi juga tetap dikutip, tetap dikaji, tetapi itu tidak menjadi prioritas. Oleh karena itulah, karena sudah diterjemahkan full, maka ilmuwan-ilmuwan muslim yang datang sesudahnya juga ada beberapa yang mengkaji astrologi tapi juga dicampurkan dengan astronomi, sehingga dalam konteks ini sekali lagi antara astronomi dengan astrologi di awal-awal perkembangan astronomi di dunia Islam itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan sepenuhnya, tapi juga tidak bisa dibedakan, sehingga keliru kalau menyatakan astronomi yang berkembang di awal-awal peradaban Islam itu sebagai terlarang. Terlarangnya itu karena dia bercampur dengan astrologi. Jadi beberapa buku yang pernah saya baca,
ketika saya belajar di Mesir dulu. Eh, eh, karena tercampurnya astronomi dengan astrologi itu, maka disamaratakan mempelajari astronomi itu terlarang. Nah, itu juga lah yang ada menginisiasi beberapa ulama, terutama dari kalangan Wahabi, misalnya, itu menyamaratakan pokoknya astronomi itu terlarang karena di dalamnya ada nujum, ada astrologi dan seterusnya. Ini tentu diakibatkan ketidak pahaman atas informasi bahwa geliat transmisi wawasan astronomi itu sampai ke peradaban Islam itu dengan proses astrologi juga. Itu ada sentuhan astrologi juga. Jadi disinilah hemat saya kita perlu memahami aspek-aspek historis atau sejarah dari perkembangan dan perjalanan astronomi, termasuk juga disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Nah, berikutnya secara singkat lagi, rekan-rekan yang saya hormati, mengapa ini langsung lompat, mengapa tradisi tulis, karya-karya tulis itu begitu hidup di peradaban Islam, terutama oleh para astronom muslimnya, karena mereka memiliki apa yang disebut dengan etika dan etos. Ini sudah pernah sebelumnya saya sampaikan dalam sejumlah forum. Secara singkat saja, karena mereka punya etika selalu berserah diri kehadiran Allah. Jadi ini kalau kita lihat dalam karya-karya mereka, jadi sejumlah kitab-kitab astronomi yang saya baca, tetap saja itu di awalnya, itu diawali dengan penyerahan diri kepada Allah, yaitu ekspresi memuji Allah, berselawat kepada Nabi, dan lain-lain. Begitu. Lalu mereka meyakini menulis itu sebagai ibadah. Jadi karena menulis itu ibadah, ya paralel deh, karena itu ibadah memang dianjurkan. Lalu etika yang dijaga oleh para astronom muslim itu adalah selalu menyebutkan sumber rujukan, ya. Artinya tradisi copy paste itu tidak berlaku di zaman peradaban Islam, gitu ya. Lalu menulis catatan kaki, ini juga sudah berlangsung. Jadi tradisi catatan kaki, lalu latar belakang masalah, lalu sistematika penulisan, lalu tujuan penelitian dan seterusnya, itu sudah ada dalam karya-karya para astronom muslim atau ilmuwan muslim. Jadi proposal penelitian yang kita kenal hari ini itu tidak baru-baru amat, itu sudah biasa, sudah lazim dilakukan oleh para penulis-penulis muslim, diantaranya adalah para astronom muslim. Lalu ada etika dalam meminjam buku. Jadi saya punya buku judulnya I'aratul Kutub, peminjaman buku. Jadi meminjam buku itu sudah diatur dalam sejarah dan peradaban Islam. Kenapa diatur? Karena biasanya buku di zaman peradaban Islam itu jumlahnya itu tidak banyak. Boleh jadi satu judul ya hanya satu itu saja. Maka ketika sudah dipinjam, maka yang meminjam itu harus komitmen mengembalikannya tepat waktu. Dan dengan aturan-aturan lain tidak boleh rusak, harus dijaga, dan seterusnya. Jadi ada tren yang berkembang di zaman silam, ketika ada orang yang meminjam buku lalu tidak mengembalikan yang tepat waktu, itu aib yang besar, ya. Itu orang yang meminjam itu bisa dicemooh. Itu oleh karena literasi, kegiatan intelektual itu begitu hidup di zaman itu, sehingga ketika ada orang yang lalai dalam mengembalikan buku yang menyebabkan orang lain tidak bisa membaca, itu dikecam, ya. Itu dikecam, itu menjadi aib bagi orang yang melalaikan itu, dan seterusnya, gitu. Jadi ini khusus poin meminjam buku ini, kalau kita baca ternyata juga sangat-sangat menarik sekali, gitu. Nah, itu berbeda dengan kita hari ini, ya. Kita sering meminjam buku tapi lupa mengembalikan. Itu ada bahasa istilah itu. Kita memang tidak mau mencuri buku, kira-kira begitu. Tapi kalau minjam buku biasanya lama pulang, atau bisa jadi nggak pulang-pulang, kecuali diingatkan, diminta, misalnya gitu. Contohnya itu dia di perpustakaan yang sistem administrasinya tidak begitu baik, biasanya itu begitu itu, ya. Dipulangkan kalau teringat saja, kalau diminta, dan seterusnya. Ada kalinya hilang, udah dibiarkan, gitu. Nah, ini sangat berbeda dengan tradisi yang berkembang di peradaban Islam. Lalu ada juga etika atau tradisi menulis ulang sebuah buku. Kenapa? Ya karena di zaman dulu tidak ada mesin cetak. Jadi buku itu kalau mau didiseminasikan ke daerah-daerah lain, kepada orang lain, ya harus ditulis ulang. Nah, menulis ulang ini juga ada etikanya, ada standarnya.
Dan ini yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi beberapa waktu yang lalu dalam materi beliau di doa juga. Menulis ulang itu ditekuni oleh seorang yang profesinya itu namanya adalah al-warraqah atau al-warraq. Orangnya al-warraq, artinya orang yang tugasnya itu adalah menulis ulang sebuah buku dan digaji, dibayar, kira-kira jasa penulisan buku. Karena di zaman itu orang yang bisa menulis tidak banyak, sehingga profesi itu menjadi profesi high, kira-kira begitu. Oke. Lalu berikutnya yang dimiliki oleh para astronom muslim itu adalah etos, semangat, ruh, daya juang, ya, daya juang dari astronom muslim sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya yang spektakuler. Apa rahasianya? Ini masing-masing poin sangat panjang, sudah saya uraikan dalam buku saya masing-masing. Yang pertama tentu manajemen waktu, pembagian waktu. Jadi bagaimana menata, memanage waktu pagi, siang, sore, malam itu harus ada waktu periode untuk menulis, dan ini yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Jadi ada baiknya kita mempelajari, menelusuri bagaimana para ilmuwan muslim atau para astronom muslim itu menulis karya. Lalu ada namanya kejujuran dan orisinalitas. Dalam segenap karya yang mereka tulis itu selalu menekankan kejujuran dan orisinalitas. Maksudnya adalah dari mana sumber itu dikutip, dari mana formula atau konsep itu ditulis, itu selalu dikemukakan secara jujur, dan ada karakter yang dimiliki oleh astronom muslim itu selalu mengambil sesuatu yang orisinal atau alias tidak copy paste, selalu dianalisis lebih dahulu. Jadi ini namanya kejujuran dan orisinalitas. Lalu ada namanya semangat mencari kebenaran, etos mencari kebenaran. Jadi semangat menulis itu adalah bagian dari mencari kebenaran, sehingga orisinalitas, otentifikasi itu selalu dijaga oleh para astronom muslim. Lalu ada namanya kosmopolitanisme dan universalisme. Jadi dengan semangat yang global itu, semangat yang universal itu, yang dalam pikiran para astronom itu bahwa ilmu itu bersifat menyemesta, bersifat global, sehingga dia harus dilihat dalam perspektif global juga, dan ini menghunjam dalam sejumlah karya-karya yang ditulis oleh para astronom muslim. Lalu ada namanya keterbukaan dan apropriasi, ya. Ini yang ditunjukkan dengan telaah yang dilakukan oleh para astronom muslim terhadap karya-karya pra-Islam. Jadi bisa dibahasakan kira-kira astronomi tidak akan berkembang kalau para ilmuwan, para astronom dalam Islam itu mereka tidak bersentuhan, mereka tidak membaca, mereka tidak mengkaji karya-karya astronomi dari luar Islam, dari India, dari Cina, dari Persia, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan keterbukaan dan apropriasi. Apropriasi itu adalah sebuah semangat dalam jiwa yang siap dan berani menerima, menggali, mencari informasi dari khazanah luar, yang betapapun khazanah luar itu berbeda dengan yang ada dalam Islam, tetapi hal-hal yang positif itu yang diambil. Nah, ini namanya apropriasi. Lalu yang berkembang juga adalah dialog dan kritisisme. Jadi dengan tradisi dialog, berdebat, bertengkar secara akademik, itu mendorong munculnya tradisi tulis. Jadi banyak sekali karya-karya dalam sejarah dan peradaban Islam, terutama dalam bidang astronomi. Sebuah karya itu muncul ditulis oleh pengarangnya, oleh seorang astronom, yang diawali dengan dialog dan saling kritik. Misalnya itu adalah Al-Biruni dan Ibnu Sina. Dua tokoh ini yang hidup sezaman, mereka saling kritik, saling dialog, saling berkorespondensi. Di satu sisi Al-Biruni tidak setuju dengan Ibnu Sina dalam masalah filsafat, tapi hal-hal yang lain mereka sepakat. Jadi dialog dan kritiknya itu hidup, beradab, bermartabat, ya. Jadi dan bahkan dilakukan secara literasi, secara intelektual, salah satunya adalah dengan korespondensi. Berbeda dengan dialog dan kritik di zaman kita hari ini yang dilakukan melalui media sosial, tidak ada aturan, ya, tidak ada tata cara dan seterusnya, semuanya keluar, ya, bahkan di luar substansi. Tentu ini sangat jauh dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh para ilmuwan muslim, terutama oleh para astronom muslim. Lalu ada ekspedisi manuskrip, ini juga yang sudah dijelaskan oleh Prof. Mulyadi. Jadi
ini paralel dengan mencari kebenaran tadi, lalu belajar dari khazanah luar. Jadi ada misi-misi yang dilakukan oleh sejumlah raja di era Islam yang sengaja mengutus ulama-ulama atau ilmuwannya itu untuk mencari manuskrip ke berbagai daerah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pra-Islam. Jadi ini untuk menambah geliat literasi, menambah informasi tentang astronomi, sehingga dilakukanlah ekspedisi manuskrip atau ekspedisi buku untuk menambah wawasan gitu. Nah, ini poin yang terakhir dari cerita kita dari awal tadi sampai saat ini. Pada akhirnya dia ini melahirkan apa yang disebut dengan produktivitas. Jadi semangat etos, etika, lalu geliat yang terjadi dan seterusnya melahirkan produktivitas dalam bentuk karya-karya, dalam bentuk capaian, dalam bentuk kontribusi yang masih sebahagian besar masih bisa dilihat hari ini, dan sebagian lagi dikutip, diambil oleh Barat sehingga mereka berkembang dan seterusnya. Sekali lagi itu adalah berkat jasa, berkat produktivitas yang ditunjukkan, yang diberikan oleh para astronom Muslim. Yang dalam hal ini yang saya berikan contoh diantaranya adalah ada tokoh ulama namanya Al-Hamdani atau Al-Hamadani di abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, berarti 1000 tahun yang silam. Beliau ini memiliki 3 karya utama di bidang geografi, di bidang geologi dan pertambangan, dan bidang kedokteran dan farmasi. Jadi astronom-astronom Muslim silam atau ilmuwan Muslim secara umum menguasai berbagai bidang itu sangat-sangat hal yang biasa di zaman silam. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Yang kalau kita jabarkan tentu sangat panjang, tapi secara singkat adalah karena semangat belajar yang tinggi, keluarga yang mendukung, lalu lingkungan yang mendukung, guru atau masyayikh yang tersedia, lalu keadaan masyarakat yang memang mendukung. Jadi semangat tradisi bi'ah sebuah masyarakat itu memang mencintai ilmu, sehingga banyak orang yang mendalami berbagai ilmu dalam berbagai bidang dan mereka mendapatkan secara komprehensif, tidak tanggung-tanggung. Sifah Jazirah Al-Arab karya Al-Hamadani ini banyak dikutip dan dipelajari oleh orang-orang Barat. Bahkan pernah ditahqiq atau diteliti oleh orang Barat. Lalu Al-Jawharatain Al-Atiqatain ini juga bicara tentang emas, bicara tentang perak dan seterusnya dalam kitab ini. Lalu Al-Quwa tentang kedokteran dan perobat-obatan, farmasi dan seterusnya. Intinya 3 karya ini banyak memengaruhi orang-orang Barat. Jadi rekan-rekan semua nanti kalau mau melihat bagaimana kontribusi 3 karya ini, silahkan telusuri dari internet, dari mana, itu insya Allah akan nampak apa dan bagaimana kontribusi 3 karya ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan Amerika. Lalu ada Ibnu Syatir. Nah, ini sangat terkenal. Kontribusinya yang paling besar itu adalah di bidang instrumentasi astronomi, alat-alat astronomi. Salah satu capaian beliau adalah diantaranya ini secara pribadi saya pernah membaca karya Ibnu Syatir yang berjudul Nihayah As-Sul fi Tashih Al-Usul, yang karya ini yang sudah mencetus ternyata pertama sekali tentang konsep heliosentris. Artinya konsep heliosentris ini ya Ibnu Syatir duluan ketimbang siapa itu yang dari Polandia, Copernicus ya. Copernicus ada selisih 150 tahun ya. Ibnu Syatir 1375, kalau Ibnu Syatir 15 sekian, kalau Copernicus 15 sekian gitu. Artinya dalam konteks ini ya yang mencetus heliosentris itu secara literasi yang pernah saya telusuri secara langsung itu adalah Ibnu Syatir, bukan Copernicus gitu. Dan sayangnya sebagian besar karya Ibnu Syatir itu telah hilang. Nah, ini beberapa karya beliau yang sudah saya rilis. Tentu belum saya baca seluruhnya, sebagian sudah, ada yang komprehensif saya baca, ada yang sebagian-sebagian, dan sebagian lebih banyak yang hilang. Lalu ada Al-Biruni. Nah, kalau ini sudah pastilah ya, masing-masing kita sudah mengenal sosok ini, yang kepakarannya itu lihat ini. Jadi Al-Biruni bukan hanya ahli astronomi, tapi juga ahli matematika, ahli astrologi, fisika, filsafat, sejarah, geografi, kedokteran, farmasi, dan sastra. Bukan main ini orang ini. Jadi begitu luar biasa. Sehingga dengan kepakarannya yang multi itu, di kalangan orang Barat, dia ini digelari dengan Ptolemeus dari Arab.
Jadi Ptolemeus itu ada tokoh Yunani yang menulis karya yang banyak dikaji oleh para astronom Muslim. Nah, Al-Biruni ini dikenal dengan Ptolemeus yang berasal dari Arab. Nah, kalau yang satu lagi dari Yunani. Karya tulisnya mencapai sekitar 180 karya dalam berbagai bidang. Gitu. Yang sekali lagi sebagian besar dari karyanya tidak ditemukan. Ya, saya pribadi di rumah ada mengkoleksi mungkin sekitar 8 atau 10 karya Al-Birun ini khusus di bidang astronomi. Itu pun belum sempat selesai saya baca semuanya, hanya beberapa poin-poin yang mau saya ambil saja yang pernah dan sempat saya baca. Gitu. Lalu berikutnya ada Nasiruddin At-Tusi, dia menulis sekitar 50 karya di bidang astronomi, matematika, filsafat, dan teologi. Jadi dia ahli matematika, ahli astronomi, ahli filsafat, juga ahli agama, ahli tauhid atau teologi. Lalu ada Ibnul Haisam, ini juga yang luar biasa. Karyanya itu ada 168 karya, 168 buku di bidang matematika, fisika, astronomi, dan lain-lain. Gitu. Lalu ada Ibnul Majdi, ada 31 karya. Ini yang saya teliti salah satu karyanya di bidang astronomi, matematika, faraid, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Masih banyak lagi astronom muslim yang lain yang benang merah atau benang putih yang patut kita pahami dari capaian para astronom muslim ini adalah mereka menulis di zaman yang kertas itu sangat sulit dicari, tinta itu mahal, ya. Orang yang bisa menulis itu sangat sedikit, tetapi dengan keterbatasan medium dan sarana itu, ternyata mereka mampu melahirkan karya-karya yang begitu luar biasa ini. Jadi pertanyaannya, mengapa mereka bisa dan mampu melakukan itu? Jawabannya adalah karena etika dan etos tadi, lalu semangat yang diberikan oleh Nabi dan sahabat tadi, lalu penopangan dari ayat atau surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi, itu semua dia berkelindan pada akhirnya mendorong lahirnya produktivitas seperti ditunjukkan oleh para astronom muslim tersebut. Terakhir, rekan-rekan semua, sebagai penutup, menulis ini menjadi brand, ya, menjadi ciri para astronom dan ilmuwan muslim secara umum. Jadi hampir 99% astronom yang eksis di peradaban Islam itu mereka selalu punya karya tulis. Karena mereka memahami ini, mereka memahami setiap ide itu tidak cukup ditulis. Dan kalau hanya setiap ide ya tidak cukup hanya diingat dalam pikiran, dalam ingatan. Karena selain dikhawatirkan akan hilang atau terlupa, berikutnya adalah tidak bisa tertransfer kepada orang lain, sehingga menulis itu menjadi semacam ciri, menjadi sesuatu yang lazim dilakukan di zaman itu. Lalu etika dan etos yang dimiliki oleh astronom muslim itu menjadi kunci berkembangnya intelektualitas dan pada akhirnya melahirkan produktivitas dalam bentuk karya-karya, dalam bentuk metode, dalam bentuk konsep-konsep yang digunakan oleh orang-orang yang datang sesungguhnya, bahkan juga sampai di era kita hari ini. Teramat banyak konsep-konsep yang diberikan oleh para astronom muslim yang masih bisa kita saksikan hari ini, yang itu bisa kita diskusikan di forum yang lain. Lalu materi atau pembahasan karya-karya para astronom muslim itu mencakup semua aspek. Sekali lagi, mencakup semua aspek. Disinilah semacam kesalahan kita, katakanlah hari ini, pemahaman kita terhadap konstruksi ilmu falak atau ilmu astronomi, termasuk kesalahan kita di Indonesia yang mendikotomikan astronomi itu dengan ilmu falak yang sesungguhnya dia sama tapi dibedakan, yang diakibatkan karena memang ketidakpahaman kita terhadap perjalanan sejarah astronomi atau ilmu falak dalam sejarah dan peradaban Islam. Ilmu falak itu dalam bahasa Arab ya astronomi. Astronomi itu ya ilmu falak. Dan cakupan pembahasannya di awal perkembangannya itu ya mencakup semua, teoritis, praktis, instrumen, tabel-tabel, dan seterusnya. Itu semua ya disebut ilmu falak atau ilmu astronomi atau ilmu hay'ah dan seterusnya. Tetapi belakangan ini, terutama di Indonesia, ada kesalahan. Saya harus mengatakan kesalahan, yaitu dikotomi atau pembedaan, kesalahan klasifikasi terhadap pembahasan. Lalu berikutnya yang terakhir, sejumlah capaian atau temuan para astronom muslim itu masih relevan di era kita hari ini yang sudah saya jelaskan tadi.
Baik rekan-rekan sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak hal lagi, masih banyak aspek, masih banyak perspektif terkait dengan tradisi literasi, terkait dengan geliat tulis yang berkembang dalam sejarah dan peradaban Islam, sebagaimana disutradarai, sebagaimana diakomodasi oleh para astronom Muslim. Mudah-mudahan dari cerita, dari sejarah, dari perjalanan itu kita bisa menangkap dan mengambil satu kearifan bahwa tradisi menulis itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa yang ini patut untuk kita ikuti dalam konteks kita hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segenap kekurangan. Al-kamal lillahi wahdah, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.